Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarmu hari ini? Sekarang kalian akan mempelajari pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 1 untuk pelajaran 1. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk pelajaran yang pertama adalah pelajaran yang bertema atau berjudul kasih sayang. Anak-anak, tujuan pembelajaran untuk materi atau pelajaran pertama, bahwasanya setelah kalian belajar nanti, kalian diharapkan 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 2. Menunjukkan sikap kasih sayang. 3. Menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita akan mulai pelajaran untuk hari ini. Bahwasanya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Coba anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Yang pertama, gambar pertama adalah gambar alam semesta yang berada di ruang angkasa. Ya. Di sini digambarkan ada planet-planet, ada bintang-bintang. Nah, ini adalah anugerah dari Allah. Allah telah menciptakannya, alam semesta ini. Kita bisa melihatnya. Kalau di pagi hari ada matahari, kalau di malam hari ada bulan, ada bintang. Gambar yang kedua, kita bisa melihat gambar tentang alam, pemandangan alam. Misalnya ada sungai, ada pepohonan, ada rumput, dan sebagainya. Gambar berikutnya, nah, disinilah kita akan menunjukkan kasih sayang ya, kepada sesama, kepada orang tua, kepada guru, kepada orang lain, dan juga bisa kepada tumbuhan, ya, tumbuhan sekitar kita. Gambar yang berikutnya adalah gambar juga pemandangan. Di sana ada beraneka ragam, ya, binatang, ada burung, ada kambing, ada ayam, dan sebagainya. Nah, disinilah kita akan menunjukkan kasih sayang kita kepada semua ciptaan Allah. Anak-anak, untuk berikutnya, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Mari kita tunjukkan sikap kita kepada Rasulullah dengan aku cinta Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah SAW. Mari kita amati gambar berikut. Bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Nah, ya. Misalnya kalian ada yang bermain, ya, sedang bermain,
kemudian ada temannya kok sendirian, nah ini ada sendirian diajak bermain, ini menunjukkan kasih sayang. Atau mungkin temannya kok sedih, dihibur, nah, dihibur, ini menunjukkan kasih sayang kepada teman. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW menyayangi umatnya. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyayangi umatnya. Ketika itu hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah pulang, ada anak yang sedang menangis, Kemudian Rasulullah berkata, jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu. Nah, ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak. Nah, demikian juga kalian nanti bisa menunjukkan kasih sayang kalian kepada teman-temannya. Bila ada temannya yang menangis, sedih, mungkin ada hal-hal yang membuat hatinya kecewa, dihibur, supaya bisa membantu dia kembali bahagia. Baiklah, anak-anak, kita akan membaca sholawat badar, sholawat badar. Mari bersama-sama. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ulang sekali lagi yuk. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, itulah bacaan sholawat yang artinya ini, rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad, rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Nah, silakan nanti diulang-ulangi kalian bisa membaca sholawat dan mengetahui isi dari sholawat. Kemudian anak-anak, mari kita amati gambar berikutnya. Di sini juga berkaitan dengan kasih sayang kepada teman. Ini ada temannya yang jatuh sakit. Ya, ketika sedang bermain ada temannya yang jatuh sakit. Nah, ini ditolong. Lah, bentuk kasih sayang. Jangan dibiarkan, tapi ditolong supaya anak tersebut bisa kembali ikut bermain. Bukan anak, nanti untuk gambar ini berkaitan dengan hal-hal yang nanti kalian bisa memberikan tanda cinta, cek di kolom ya atau tidak. Nanti silahkan di buku tulis kalian ditulisi ya, nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya di sini juga menceritakan tentang bentuk kasih sayang kepada temannya. Nah, kita cermati gambar ini. Ada seorang anak yang sedang sakit, kemudian ada temannya yang menjenguk. Nah, ketika menjenguk inilah bentuk dari kasih sayang kepada temannya. Menjenguk anak sakit atau teman sakit adalah kewajiban. Kemudian juga mendoakan kesembuhan bagi teman yang sakit. Siapa ayo yang sudah pernah melakukan? Iya, bagus. Nanti silakan ya, yang bila ada temannya yang sakit ditengok, mungkin dekat atau jauh ya, nanti bisa ditengok kembali. Oleh sebab itu anak-anak silakan nanti untuk di rumah bila ada temanmu yang sakit ditengok, didoakan agar cepat sembuh. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya
mempunyai banyak sifat ya, sifat. Kemudian juga Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Di sini Allah mempunyai nama Asmaul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Apa? Ar-Rahman, Allah Maha Pengasihnya. Jadi Allah mengasihi semua makhluknya, memberi segala kebutuhan makhluknya. Dengan juga kalian ya, sifat pengasih silahkan dikembangkan pada pribadi kalian masing-masing. Nah, seperti gambar contoh ini, aku senang menolong teman. Lah, bentuk menolong teman adalah bentuk salah satu kasih sayang kepada temannya. Selanjutnya, sifat yang kedua atau Asmaul Husna yang untuk selanjutnya adalah sifat atau Asmaul Husna yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi hambanya, hamba Allah yang telah menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini sebagai contoh untuk mewujudkan bentuk rasa penyayang ya. Ini kita menyayangi di dalam kehidupan, bisa membantu orang yang sedang sakit ya, dalam berjalan misalnya. Kemudian juga hal-hal yang perlu kalian kerjakan di rumah kalian yang lain contohnya ya. Kemudian di sini ada gambar beberapa, misalnya bentuk kasih sayang. Yang pertama, kasih sayang kepada diri sendiri ya, misalnya makan 4 sehat 5 sempurna, kemudian berolahraga, dan kasih sayang kepada teman saya tadi ya, menengok temannya yang sedang sakit, kasih sayang terhadap alam sekitar. Nah, ini jika kalian di rumah mempunyai tanaman buah atau bunga ya, disirami, diberi pupuk. Inilah bentuk kasih sayang kepada sendiri, kepada teman, dan kepada alam sekitar. Anak-anak, bagaimana sikap kalian tentang kasih sayang di dalam keluarga dan rumah? Nah, kamu tidak, aku menyayangi keluargaku dan semua temanku. Jadi kalian di rumah harus menyayangi, semua disayangi agar terwujud kerukunan di dalam rumah, tidak terjadi pertengkaran. Kemudian kalau dengan temannya juga demikian. Dengan menyayangi teman maka akan menjadikan berteman yang baik, setia, aman, tidak terjadi perkelahian. Baiklah anak-anak, silakan nanti di rumah kalian dilafalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, Asmaul Husna Allah. Nanti silakan dihafalkan artinya apa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi di sebelumnya tadi Pak Guru sudah jelaskan. Nanti kalian bisa melakukan, melafalkan, dan bisa menghafalkan tersebut. Untuk berikutnya, untuk kolom ini insya Allah aku bisa. Ini kamu beri tanda cek ya, centang nanti pada ini kolom-kolom ini ya, sesuai dengan apa yang kamu tahu, kamu lakukan. Misalnya di sini aku bisa menyebutkan arti ya, kalau kamu sudah tahu artinya centang aja di sini dan seterusnya. Dan nanti artinya kan juga kamu tahu di bawahnya. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya
tugas untuk kalian, nanti silahkan dikerjakan, yaitu kalian melafalkan Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim beserta artinya. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kasih sayang. Silakan nanti dikerjakan di rumah, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan ya semuanya, sehingga nanti di dalam pelajaran kalian cepat bisa memahami. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.